Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 6 Mei 2021 di hari Kamis. Oke, jadi langsung saja ya, hari ini nggak akan banyak bahas, paling bahas requestan. Seperti yang Anda lihat bahwa market di hari Rabu ya memang menguat gitu sesuai prediksi dari saya, cuman memang nggak mampu tembus 6.000. Ini tandanya tekanan belinya tuh cuman bentar doang gitu. Dan kalau kita lihat secara historis ya, di setiap kenaikan dua candle ini kan mirip nih, meskipun candle nggak sama persis ya, tapi kita lihat ini kan mirip. Dua candle merah, dua candle hijau, dua candle merah, dua candle biru gitu. Besoknya ambles. Jadi yang saya lihat market di hari Kamis ini potensi turun. Tekanan jualnya ada. Ya, jadi kalau kita perhatikan tekanan jual untuk besok ada dan harus kita waspadai. Itu pertama. Lalu yang kedua, kita lihat dari sisi outflow dan inflow saham. Sebenarnya hari ini tidak buruk ya. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita totalkan ini harusnya inflow ya. Terakhir saya cek sih inflow. Coba sebentar. Ya, total ini masih inflow sekitar ya 150 miliar gitu. Dalam seminggu terakhir ini masih inflow 800 miliar seminggu ke belakang. Jadi so far sebenarnya masih oke. Ya, namun per hari ini BMRI asing jualan ya, tapi big bank kita BBCA BBRI ini masih akum. Bukan masih akum sih, lebih tepatnya kembali buyback. Gitu. Bagus gak? Bagus. Ya, ini menjadi sinyal yang cukup bagus. Nih DMMX Moonmology kita juga masih asing akum terus nih. Yang paling sering ini Tebik, Zinc, DMMX. Ini kalau kita lihat DMMX dan Zinc ini harganya di-push terus. Ya, BBCA, BBRI juga dijaga nggak ambrol. Sedangkan BMRI ini masih luntang-lantung antara dia jebol 6.000 atau enggak nih. Oke. Jadi dari sisi foreign flow sebenarnya masih oke. Namun yang kita lihat secara tren ini masih downtrend. Meskipun memang downtrendnya tidak langsung bablas seperti ini ya. Jadi lebih ke iris pelan-pelan. Kita coba bedah. Ya, di sini market coba ya habis rebound nih dari 6.300 jeblok gitu kan, technical rebound cuman sampai sekitar 6.100, koreksi. Ya, koreksi, coba rebound lagi gitu kan, cuman sampai 6.033, jeblok lagi. Kalau sampai besok jeblok lagi, maka market cuman bisa hike sampai 5.992, lalu lanjut turun lagi. Jadi secara tidak langsung ini lagi turun anak tangga nih. Target pertama di berapa? Masih besok akan uji 5940. Ini masih sakral ya, 5950, 5940. Ini area yang masih cukup sakral, support yang cukup kuat. Dari kemarin sih belum tembus, tapi kalau sampai tembus, wah ini bisa lanjut ke 5.900 ke bawah. Gitu. Kita juga tahu bahwa GDP Q1 kita 2021 masih negatif. Memang sih negatifnya kita lihat bahwa negatifnya cuma 0, berapa saya lupa, 0,9 ya kalau tidak salah ya. Terkontraksi 0,9 ya, di bawah 1%, baik itu year on year atau QOQ gitu ya. Tapi ini menandakan bahwa ekonomi kita masih lemah gitu. Ya memang harapannya itu di Q2 ya, orang pada ekspektasi, para analis konsensus itu ekspektasi di Q2 baru positif. Cuman memang ini jadi katalis yang sebenarnya kurang bagus gitu kan, untuk menumbuhkan kembali optimisme dari investor gitu. Jadi investor ini ya kalau memang bisa positif, meskipun agak mustahil ya Q1-nya, kan harapannya kan bisa positif tuh, mungkin akan nge-trigger market kita lebih baik lagi. Tapi nyatanya sesuai prediksi negatif, sehingga ya sudah, market mulai dari sesi 1 habis pengumuman sampai sekarang lemes. Dan yang ditakutkan ialah berpotensi koreksinya masih lanjut
karena udah nggak ada stimulus nih ya. Q1 sudah kelar gitu kan, paling sisanya biasa BI atau neraca perdagangan, itu pun sebenarnya kurang apa ya, kurang powerful lah gitu. Jadi market masih nggak ada stimulus, ya sudah, kita hanya berharap doa-doa market tidak diguyur habis-habisan. Oke, itu untuk prediksi di hari Kamis ya. Saya langsung saja. Oh ya, buat yang mau join VVIP atau join grup free kami silahkan gitu ya. Linknya ada di description video ini. Atau yang mau join VVIP juga silahkan, karena per akhir Mei itu sudah launching mobile apps ya, maksimal mobile apps sudah launching gitu kan. So buat anda yang mau manfaatin ya trading bersama kami gitu ya, kita hari ini masih hit 100%, bahkan menu sore kita juga hit 100%. Ya, ada Mari gitu ya, dan juga kita tadi live trade ada Kija. Saya pun tadi kasih clue-nya ya, saya kasih clue-nya Kija di grup free. Jadi Anda kalau join grup free pasti dapat bocoran tuh. Oke, kalau mau silakan chat ke staff silent. Nah, langsung saja kita akan bahas. BPJS belum ngejual saham-saham yang dimiliki dan Covid makin menggila sampai Singapura PSBB. Oh, ini pertanyaan di Instagram ya. Oke, kita bahas dari yang sini. BKSL gimana, Om? Salah satu alasan saya jarang rekom untuk umum emiten-emiten yang model BKSL, karena resikonya tinggi gitu. Kita nggak tahu ya di hari kapan bandar akan jualan. Ya kita kan nggak kenal bandara siapa. Dia bisa pencet tombol sell kapanpun. Sedangkan kita nggak tahu gitu. Itu pertama. Lalu kedua, teknikalnya bener-bener sangat rawan ya. Anda kalau dalam dunia trading itu bijak atau enggak, tentu Anda kalau beli BKSL kemarin itu nggak bijak, walaupun teknikalnya breakout nih, tapi udah kurang bijak karena udah di-push dari 50 ke 80. Berapa tuh? Sudah hampir 60%. Ya sudah di-push 60% gitu. Jadi untuk BKSL teknikalnya masih oke. Ya, saya coba cek ya bandara ya. Ini bandar sudah jualan. Beki salah satu bandar utamanya sudah mulai cicil jual. Ya hati-hati. Ini PD dan YP ini retail nih udah mulai nampung nih. Nah, kalau retail udah mulai nampung, ya Anda harus hati-hati. Gitu. Oke, jadi yang saya lihat ini kalau bandar jualan ya bisa ARB berapa kali baru nanti technical rebound. Gitu. Jadi hindari dulu lah. Ya, ini terlalu spekulatif untuk saat ini. Serial masih banyak kena berita buruk ya. Serial ini nggak akan bisa survive kalau PKPU-nya belum tuntas gitu. Ya, ini kalau gugatannya belum selesai diatasi masalahnya, ini masih akan downtrend. Ya, perusahaannya bagus gak? Ini sempat dibahas ya. Kalau dibilang di sektornya ini market leader, fundamental paling bagus di sektornya ya Serial. Bahkan bukan market leader lagi ya, dia benar-benar hampir memonopoli gitu pasar tekstil di Indonesia. Siapa sih nggak kenal Serial ya, Sri Rejeki Isman gitu kan, kalau Anda pemain tekstil. Nah, cuman teknikal ya berpengaruh ya terhadap apa yang sedang terjadi di perusahaannya gitu. Digugat, investor melihatnya negatif, udah bye-bye. Jadi belum ada patokan nih. Dia naik pun itu cuman technical rebound aja. Ini belum ada tanda dia akan balik. Ya mungkin yang terjadi cuma technical rebound aja sementara. Gitu. Friend, mulai ada pergerakan. Ya, friend, seperti yang saya bilang, Anda bisa spekulasi cicil ya. Batas 79. Ini untuk friend. So far sih oke sih ya. Anda kalau mau spekulasi boleh nih di friend. Ya. Cash Om sebentar. Cash Om, sarannya cash ini kalau nggak salah ada laba ya. Labanya naik kalau nggak salah. Teknikal sih harusnya technical rebound, karena memang dia sudah di bottom banget nih, di sekitar 300-an. Ya, ini sudah di bottom banget di sini. Harusnya memang rebound. Ya, target reboundnya ke berapa Om? Target rebound mungkin masih ada ke 330 sampai 340 mungkin. Habis itu belum ada tanda-tanda. Biasanya dia sideways dulu. Nah, nanti pada saat dia sudah confirm sideways, Anda baru entry saja. Jadi hari ini cuman
pure karena LK. Ya, bumi coba dibahas. Ya, bumi itu bulat apa datar gitu. Untuk bumi saya jarang pantau emiten bumi. Kalau BRMS saya pantau karena memang ada skenario besar di belakangnya. Cuman kalau untuk bumi saya nggak gitu terlalu banyak berkomentar. Yang jelas sih cukup menarik karena tidak di bawah ke 50. Ya, kalau memang bandara mau ngeprank retail lagi gitu ya, bumi kan dari dulu terkenal akan salah satu emiten yang paling banyak makan korban gitu ya. Tapi yang kita lihat di sini bandara nahan nih, dan secara weekly nih oke banget. Ini sudah sideways cukup lama. Perlahan pun kita lihat dia tidak buat low yang lebih rendah. Jadi secara weekly nih good. Menurut saya cukup baik. Ya tinggal tunggu sabar atau tidaknya saja. Ya jadi selagi BRMS-nya di push, ini bisa ngikut nih si bumi. Karena memang ada keterkaitan antara bumi dan BRMS. Ya sisanya bandar dan sebagainya saya nggak komen karena terlalu panjang kalau mau diceritain emiten bumi satu ini. Ya DKFT selagi dia belum break 182 belum menarik ya. Jadi kalau saya jadi Anda, saya akan tunggu confirm buy on breakout. Karena kalau dia belum breakout, tandanya bandara belum mau ngangkat. Cuman kemarin ngikut naik gara-gara teman-temannya di sektornya pada naik gitu. Ya ikut-ikutan aja, cuman bandara belum niat. Kalau bandara niat pasti dijebol 182. Wika gimana? Oh menarik gak bandarnya? Coba kita cek ya. Saya akan track dari sini 13. Ya, ini tanpa sadar gitu ya. Saya lihat, saya setiap cek gitu kan, mulai ada akumulasi ini deket-deket tanggal 13. Saya nggak tahu nih tanggal 13 ada apa. Yang jelas bandar itu kadang bisa kompak. Ya, nah kita lihat Anda ketika marketnya di sini, ini banyak emiten yang bandar start akum dari tanggal 13. Gitu. Jadi kalau Anda perhati ini banyak banget yang start akum dari 13. Kebetulan 13 ini titik paling low IHSG saat ini. Ya, masih menjadi titik paling low dalam beberapa minggu terakhir. Jadi Anda kalau mau cek bandar, coba aja dari tanggal 13. Emiten apapun. Karena rata-rata saya cek banyak. Semua di 13. Ya, banyak 80% emiten saya track bandara tuh dari tanggal 13 punya. Wika. Coba ya, Wika. Jualan. Ya, overall sih jualan. Gitu ya, kalau kita track dari 13 over jualan. Ya, bandarmologinya meskipun nih ada CC akumulasinya lumayan ya. Tapi but so far sih masih distribusi. Gitu. Ini untuk bandarmologinya. Oke? Ya, untuk teknikalnya gimana? Kalau bisa lolos 1500 bagus. Ini kan breakout nih. Gitu. Cuma kemarin nggak tahu ya, tiba-tiba dikerek itu si emiten konstruksi tapi nggak ada konfirmasi. Hari ini koreksi malah. Gitu. Cuman yang jelas ini 1480. Ya, 1480 sampai psikologis 1500 bisa di break. Wah, ini bagus banget. Oke, karena ini bisa menjadi confirm bahwa dia akan kembali lanjut ke jalur uptrend. Ya. BBKP, nah kemarin baru dibahas ya. Anda yang mau buy on weakness bisa tuh. Ini ada pantulan. Hari ini volumenya juga oke. Coba kita cek apakah ada bandar. Gitu ya. Ada sih bandar. YU gitu ya. SQ. Ya mungkin SQ dan DX bisa retail. Ya sisanya nih distribusi. Jadi artinya di markup untuk bandara jualan. Nah kita lihat bahwa apakah asing? Coba kita cek. Asing ya, ada nggak banyak sih masuknya, tapi kita lihat ini masih ada pantulan. Ya, jadi belum confirm nih sama kayak IHSG. Dia cuma mantul karena sudah downtrend. Ini kan sudah turun berapa hari nih? Dia technical rebound. Jadi selagi dia belum bisa balik ke 500-an, ini masih belum dikatakan dia balik reversal. Ini cuma dia technical rebound akibat dia sudah turun cukup banyak. Gitu. Oke. Film apakah double bottom? Ya Anda kalau lihat dari sini ya mungkin double bottom.
Ya pada intinya memang jangan sampai bablas 500. Ya 500 ini kan psikologi. Ya ini angka support psikologis dari kemarin pun sebenarnya cukup kuat. Ini tinggal tunggu bandarnya saja. Anda berdoa bandarnya mompom, ya ditarik naik, Anda cuan. Ya jadi kalau tidak ada bandar akan sideways. Karena dari dulu film memang sideways kerjaannya di sini nih. Di sini aja baru digoreng, makanya volumenya gede. Ya, tapi kalau bandar tidak ada, lagi sibuk misalnya di Bufik. Ya kemarin kan Bufik seperti yang saya bilang ya. Gitu kan, Anda mungkin sudah profit juga tuh Bufik INPC, mayan. Ya lalu apa namanya, untuk film ya tinggal tunggu dia buyback bandarnya. Memang sih agak berat karena sudah ngepush naik dari berapa, dari 200-an. Ya udah hampir naik ke 700, kan udah 300%. Pasti berat. Ya jadi memang dia mungkin akan sideways dulu beberapa saat lagi. But di atas 500 oke. Om dipakai grup premium apa dan apakah masih ada grup tersebut? Om dulu pakai grup premium apa? Oh, Om dulu. Wah, saya tidak bisa sebut ya. Setahu saya udah nggak ada. Ya, karena jujur saja yang saya temuin ownernya juga kadang nongol, kadang enggak di grup gitu. Ya, jadi awalnya manis gitu, ketika masuk di grup ya sudah. Nih, lu beli sekian, TP sekian dah. Nggak ada grup khusus gitu, cuman channel. Ya konsultasi pun dibalas besoknya baru dibalas, chat sekarang besok baru dibalas, kadang 2 hari lagi. Padahal dibilang membernya banyak nggak juga gitu. Tapi orangnya udah grupnya saya cek terakhir udah nggak ada sih. Saya juga nggak mau cari tahu ya, karena memang ya ownernya abal-abal. Ya gitu. Oke, saya lebih banyak grup diskusi free untuk tukar informasi. Saya lebih banyak grup diskusi free untuk tukar informasi. Karena di setiap grup itu pasti punya info-info yang bisa kita ambil. Gitu. Bufil hold sebulan gimana? Boleh. Ya kan saya sudah bilang ini area support kuat 650 630, beli saja. Ya, nanti kayak gini nih skenarionya. Buy di sini. Ya, TP di sini. Sama, Anda sekarang kan mirip nih. Anda bisa buy di sini. Ya, TP di sini nanti di Bollinger Tengah aja 700-an. Bisa. Ya, kapan jangka waktunya, Om? Nggak perlu pakai 1 bulan, 2 bulan, yang penting asal dia kuat di atas area support masih boleh. Ya. Breeze tadi ada naik ya, saya nggak tahu nih kenapa tiba-tiba naik, mungkin karena agronya mulai ada reversal. Ya, but masih belum keluar dari fase konsolidasi. Medco ya istirahat lah ya. Ini pun koreksi cuma 1%, bersyukur. Intinya Medco harus istirahat. Mungkin akan enak koreksi ke 670-an. Ini ada support kuat juga 670 650. Nah, Anda bisa coba spekulasi entry di sana tuh. Ya, sekitar 670 sampai 645 deh. Nah, ini areanya. Anda kalau mau spekulasi tunggu Medco koreksi di sini, Anda bisa lirik karena yang saya lihat ini masih uptrend. Ya, dalam beberapa minggu, beberapa bulan ke depan, ini oil masih cukup menarik nih. Karena komoditasnya juga sudah mulai gencar naik gitu ya, sudah mulai strong bullish. MLPL. MLPL hari ini masih sideways. Ya, seperti yang saya bilang di atas 200 Anda mau beli silakan. MPPA-nya koreksi sehat. Wajar ya, ini nggak ARB pun Anda harus bersyukur. Biasanya sih harusnya jalan nih. Ya, MPPA biasa harusnya jalan. Karena sudah 3 hari koreksi, biasanya hari keempat atau hari kelima harusnya up. Nah, kalau MPPA up, ini akan nge-trigger LPPF tadi sudah technical rebound dulu. Ya, dan tentunya MLPL bisa ke-trigger naik. Ya, so far masih oke. Anda mau spekulasi beli silakan. MLPL masih good. Akhirnya calon Unilever 3%, Om. Percaya aja masih banyak cuan di luar Unilever. Saya ada banyak denger gitu ya, kawan-kawan lama saya yang memang tipenya invest di emiten Unilever, GGRM, HMSP. Mereka cut loss 10%, 15%, 5%. Mereka pindah kripto, uangnya udah balik puluhan kali lipat gitu. Jadi sudah. Ya, pada intinya Anda percaya saja dari 700 saham, masa sih Anda percaya sama satu saham aja? Kan tentu tidak. Dari 700 saham pasti masih banyak saham yang bisa kasih Anda profit lebih banyak.
Ya, good. Anda sudah berani memutuskan cut loss, itu sudah menandakan bahwa Anda sudah jadi trader yang hebat karena berani memutuskan. Ya, jadi banyak trader yang teorinya jago, tapi ketika disuruh mutusin harus buy or sell, apalagi di saat memutuskan harus cut loss atau tidak, dia tidak berani. Gitu. Dan Anda hebat nih. Siapa nih yang nanya? Tan Mary. Ya, Bu Mary ya berarti. Bu Mei. Oh, Bu Mei, sorry. Ya, nah ini Bu Mei nih saya salut gitu. Dan Anda harus, teman-teman juga harus siap gitu. Kalau memang cut ya cut. Nah, cuman ketika habis cut loss, kalau terbang jangan nyesel gitu aja. Karena memang Unilever mungkin ada di beberapa support kuat nih. Ya, di 5.000 5.000-an, 5.300 mungkin support kuat. Gitu. Cuman ya udah, keputusan Anda sudah bagus. Ya, good. Elsa ngikut oil, so far masih oke sih. Lebih oke lagi lolos 350. Lalu BABP, ini BABP digoreng terus. Anda mau spekulasi bisa nih, target dia akan uji resist 104. Ya, kalau saya pribadi tidak entry karena memang saya tidak suka trading saham MNC Group. Terutama kayak model BABP, IPTV, Kepik, itu saya kurang suka. Ya, saya biasa trading cuma di BMTR dan MNCN saja. Ya, ini kan lagi digoreng Rakishu nih. Ya kan, sama kayak AGRS sudah nyungsep. Ya, semoga aja ya bisa kerek naik lumayan ke 100 sampai 104. Pegas katanya Q1 bagus, Om. Kata siapa ini? Ya, kalau bagus, kalau memang info yang Anda dapat terpercaya, mungkin make sense. Kenapa? Karena teknikalnya oke banget nih. Ya, sekarang dia lagi uji 1270, 1280. Nah, ini kalau jebol, ini dia akan bisa dibilang confirm untuk lanjut uptrend. Karena di sini dia akan mematahkan downtrendnya. Downtrendnya masih di sini ya. Ini downtrend pertama. Ya, ini downtrend kedua ini sudah putus. Artinya kalau dia bisa confirm break ya di 2180, 1280 gitu ya, atau ya sebenarnya lebih tepatnya di sekitar 1350-an di sini nih. Nah, kalau dia bisa confirm di sini, maka trennya ini akan mulai kembali bullish untuk Pegas. Apakah bisa? Ya kita tunggu saja. Intinya sih udah oke nih. Ini sudah rounding 2 kali, harusnya akan breakout, cuman nggak tahu kapan. Pegas ya di 1280 dulu. Kabar agro masih baik. Saya sih nggak lirik agro. Ya, yang terjadi memang technical rebound karena dia kena support kuat. Support yang lumayan kuat di sini. Ya, pas ya. 880 sentuh langsung rebound. Ada yang nonton, Anda tahu support 880, Anda spekulasi beli, Anda cuan. Nah, tinggal lihat aja nih si agro ini, seingat saya OD masih jualan nih. Ya, hari ini jualannya udah mulai reda ya, dan lumayan big akum nih BKMG. Wah, kalau ada mulai akum ya Anda boleh lirik karena memang dia ketahan di support. Apakah ketahan lanjut turun? Ya Anda tunggu konfirmasi. Ya, kalau dia selagi kuat koreksi di atas 880 Anda bisa lirik. Gitu. Cuman yang saya lihat harusnya nggak mungkin lah saham-saham agro yang memang prospek kedepannya masih bagus terkait digital ini akan turun lebih dalam lagi, harusnya sulit karena banyak kepentingan lah ya. Waktu dikerek di sini kan banyak bandar yang partisipasi. Jadi kalau dikerek sedalam, apalagi marketnya stagnan, sahamnya dikerek turun jauh, harusnya mustahil. Itu untuk agro. Ya. Lalu untuk WH masih sideways. Saya nggak pantau nih saham sih, jadi polanya saya kurang paham. Cuman yang jelas yang kita lihat ini dari chart menunjukkan ini sering dibanting. Banting ditarik. Ya, dinaikin, dibanting. Ya, terlihat dari ekor bawah ekor atasnya panjang-panjang. Jadi kalau mau Anda buy on weakness saja di 80 sampai 78. Ya, stop loss 78. TP berapa? Ya, kalau dapat ya TP pertama di 86, TP kedua ada di sekitar 90. Lolos 90 bagus. Karena 90 ini resistannya cukup kuat. Ya, di 90. Tadi sempat tembus cuman gagal. Oke, so far masih uptrend sih ya. Ini masih oke nih, bisa masuk watchlist buat gorengan Anda. Ya, oke, saya tutup
requestannya tidak ada lagi. Jadi thank you teman-teman semua sudah nonton video ini sampai akhir. Ya, jangan lupa like, comment, juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, tonton bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.